Shalom saudara, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sharing saya kali ini berjudul Mengobarkan Ketekunan. Saudaraku, hidup di dalam dunia ini adalah hidup penuh dengan perjuangan. Dan banyak hal yang harus kita perjuangkan dalam menjalani roda kehidupan kita. Tetapi sayangnya, dalam berbagai aspek kehidupan, manusia mengalami banyak kesulitan. Dunia ini akan mengalami krisis total. Dan semua ini merupakan realitas kehidupan yang tidak dapat kita hindari. Alkitab juga telah menubuatkan dengan sangat jelas tentang keadaan dunia menjelang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu sangatlah bodoh jikalau orang Kristen berharap dunia akan menjadi semakin baik dan nyaman untuk dihuni. Dalam memenuhi kebutuhan hidup ke depan, manusia akan semakin sulit dan berat. Yang paling sulit dan akan semakin sulit dan berat adalah bagaimana memiliki kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela dan mengenakan gaya hidup Tuhan kita Yesus Kristus. Mahalnya keselamatan bukan karena keselamatan itu sendiri, tetapi bagaimana menjalani proses mengerjakan keselamatan di tengah-tengah dunia yang semakin fasik ini. Hal ini terjadi sebab kejahatan atau kedurhakaan akan semakin bertambah, sehingga kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Saudaraku, tidak heran kalau semakin banyak orang Kristen yang meninggalkan iman dan anugerah yang Tuhan sudah berikan buat dia. Oleh sebab itu, sulitnya menyelenggarakan proses keselamatan, maka dibutuhkan ketekunan. Ketekunan harus dibangkitkan dari diri sendiri. Ketekunan selalu dikobarkan dan diperbaharui, atau saya sebut diupdate. Hendaknya kita tidak berpikir secara dangkal dengan meyakini bahwa ketekunan akan diberikan oleh Tuhan dan akan bergerak dengan sendirinya kepada orang percaya. Harus diingat bahwa proses perubahan tersebut merupakan pergumulan yang konkret yang harus kita alami dan tidak cukup diyakini atas dasar suatu pandangan doktrin tertentu. Saudaraku, terkait dengan hal ini, betapa berbahaya pandangan yang mengatakan orang-orang tertentu sudah dipilih Tuhan untuk selamat, dan yang sudah dipilih tersebut dengan sendirinya memiliki ketekunan. Keselamatan tidak dapat dicapai dengan perbuatan baik, dan kita tahu itu. Untuk ini, setiap individu harus terus-menerus menggerakkan dirinya, berkomitmen dan berusaha konkret untuk hidup tak bercacat dan tak bercela. Roh Kudus pasti menolong orang percaya kepada segala kebenaran. Menolong orang percaya kepada kehidupan yang menjadi suci sama seperti Dia adalah suci. Perintah untuk bertekun merupakan isyarat yang jelas bahwa untuk mencapai kesucian kita harus membangkitkan dan terus-menerus mengobarkan ketekunan dalam diri kita sendiri. Tuhan Yesus pun menyatakan demikian di dalam Roma 12 ayat 12, Kolose 1 ayat 23, dan Kolose 4 ayat 2. Bagaimana dengan kita? Demikian sharing saya pada kali ini. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Amin.